Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Franciscus Saverius Pana, NPM 220404010001, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Ludovicus Bomans Wadu MPD, terkait dengan tugas review yang disuruh untuk memilih dari materi 2, 4, 5, dan 6, dan saya akan mereview dari materi 2, 4, dan 6. Baik, saya akan mereview dari materi 2. Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengajarkan moral bangsa, membentuk warga negara yang cerdas, demokratif, dan berakhlak mulia, yang secara konsisten melestarikan dan mengembangkan cita-cita demokrasi dan membangun karakter bangsa. Pendidikan kewarganegaraan juga ingin mewujudkan proses pendidikan yang terarah pada pengembangan kemampuan individu sehingga menjadi warga negara yang cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, akan membentuk warga negara Indonesia yang didasarkan pada Pancasila. Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berkaitan demokratif, politik, yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua yang kesungguhannya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratif, dan mempersiapkan hidup demokratif yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dapat saya simpulkan dari penjelasan saya bahwa pendidikan Pancasila ini ingin membentuk para pelajar yang cerdas, demokratif, dan berakhlak mulia, sehingga menjadi warga negara yang dapat partisipan dan bertanggung jawab di kemudian hari. Baik, saya akan menjelaskan materi keempat. Konsep identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, ialah yang pertama identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari kata identik, yaitu berasal dari bahasa Inggris. Sedangkan kata nasional berasal dari kata national, yang berasal dari bahasa Inggris juga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri, sedangkan nasional berarti bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Apabila bangsa Indonesia memiliki identitas nasional, maka bangsa lain dengan mudah mengenali dan mampu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Dapat saya simpulkan dari penjelasan saya bahwa identitas nasional itu sangat penting agar saat kita melakukan traveling ke luar negeri, kita dapat diketahui oleh warga negara asing bahwa kita adalah warga negara Indonesia, maupun di dalam negeri kita sendiri. Saat kita ingin pergi keluar kota, pasti kita membutuhkan identitas agar bisa berangkat ke kota lainnya. Baik, saya akan menjelaskan materi ke-6. Konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi tentang aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan suatu negara. Sedangkan konstitusi dalam arti luas merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara tersebut dibentuk dan dijalankan.
Konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan HAM bagi warga negara tersebut. Konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara, HAM, prosedur mengubah undang-undang dasar, dan kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar dan cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Baik, dari materi yang saya sampaikan, saya menyimpulkan bahwa konstitusi itu merupakan salah satu syarat terbentuknya suatu negara. Karena tanpa adanya konstitusi, suatu negara tidak dapat terbentuk. Di dalam sebuah konstitusi banyak memuat kepentingan seputar tatanan organisasi negara, yaitu HAM, undang-undang, dan banyak lagi lainnya. Konstitusi juga memiliki kedudukan dan mempunyai pengaruh yang sangat besar dan penting dalam suatu negara karena fungsinya untuk mengatur suatu kekuasaan. Sekian tugas review dari saya. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.